Oke lah, video ini mengandung spoiler. Jika kalian tidak menyukainya, silahkan skip saja. Jika kalian menyukainya, kita langsung saja. Mari. Yo lah. Ini adalah episode ketiga dari Tokyo Revenger. Agar kalian menunggunya nggak kelamaan, kita langsung saja lah alur ceritanya. Di episode ketiga, Takemichi menantang duel baku hantam dengan Kiyomasa. Dengan rasa takut, Takemichi mencoba memberanikan diri untuk keluar dari perbudakannya. Ketika sudah mulai baku hantam, Kiyomasa memukul perut Takemichi, dan Takemichi pun menahan sakit karena bogeman mentah dari Kiyomasa. Kiyomasa terus memborbardir pukulan demi pukulan ke wajah Takemichi. Di sini Takemichi hanya pasrah dan tidak membalas. Teman-teman Takemichi pun merasa khawatir dengan kondisi Takemichi, karena wajahnya banyak mengeluarkan kecap bangu. Teman-teman Kiyomasa banyak yang berteriak untuk segera menghabisi Takemichi. Dan di situ teman Takemichi yaitu Akun terlihat dengan beberapa marah karena Takemichi terus dipukuli dan dipukuli. Dia terlihat sangat khawatir dengan kondisinya Takemichi. Emosi Akun pun tidak terbendung. Dia ingin segera membantu Takemichi. Seketika Akun mengeluarkan senjata tajam yaitu badik dari saku kantongnya. Akun ingin menusukkan badik itu ke tubuh Kiyomasa untuk membantu Takemichi yang terus dibombardir wajahnya. Tapi tiba-tiba saja Takemichi mulai bangkit dari tidurnya. Dia mencoba menahan serangan pukulan dari Kiyomasa. Dan di sini Akun dan semua penonton terbengong-bengong karena melihat Takemichi mampu menahan serangan Kiyomasa. Ketika napas mereka berdua mulai habis ngos-ngosan, mereka pun mulai berhenti sejenak untuk saling baku hantam. Di sini Takemichi mengatakan kalau pertarungan masih belum selesai. Teman-teman Takemichi mengkhawatirkan dengan kondisinya. Lalu Yamagishi CS meneriaki Takemichi karena mereka meminta untuk menyudahi baku hantamnya. Jika terus-terusan dilanjutkan, maka Takemichi akan mati. Dengan watak ngeyelnya, Takemichi terus membacot. Dia mengatakan pada teman-temannya, jika dia lemah terus seperti ini, maka tidak akan ada perubahan di 12 tahun mendatang. Takemichi akan sia-sia karena dia masih tetap menjadi pecundang dan tak bisa menyelamatkan Hinata dari pembunuhan geng Toman. Lalu teman-teman Takemichi bingung karena dia tidak maksud dengan apa yang dibicarakan Takemichi. Seketika Akun melihat ucapan Takemichi. Tiba-tiba saja badik yang digenggam di tangan Akun dimasukkan kembali ke kantong celananya. Lalu Akun meneriaki Takemichi untuk menyudahi pertarungan baku hantamnya. Akun mengatakan kalau Takemichi sudah menunjukkan ketangguhannya, maka dari itu harus segera menyudahinya. Lalu Takemichi membalas ucapan dari Akun. Takemichi mengatakan kalau dia tidak akan keluar dari arena baku hantamnya. Dia akan tetap terus melanjutkan pertarungannya. Takemichi memiliki alasan sendiri. Dia tidak ingin menjadi pecundang seumur hidupnya. Lalu Takemichi berkata kepada Kiyomasa dengan sok pedenya. Takemichi mengatakan kalau Kiyomasa ingin menang dari Takemichi, maka dia harus membunuhnya.
Kiyomasa pun dengan senang hati mengiyakan perkataan Takemichi. Lalu Kiyomasa menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan pukulan bisbol. Semua penonton bingung, kenapa bertarungnya menggunakan pemukul, padahal peraturannya tidak begitu. Ketika Kiyomasa menyuruh cepat untuk ambilkan alat pemukul, tiba-tiba saja ada yang memanggil nama Kiyomasa. Oi Kiyomasa. Saat Kiyomasa menoleh ke belakang, tiba-tiba saja dia terkejut dan seperti orang ketakutan. Ternyata dia adalah si ekor kuda pirang, yaitu wakil ketua pimpinan geng Toman yang bernama Ryuji Ken, atau yang dipanggil Draken. Dan di sebelahnya adalah ketua komandan pimpinan geng Toman yang bernama Mike, atau disebut Sanomanjiro. Akun dan kawan-kawan pun bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya siapa mereka berdua itu. Lalu tiba-tiba saja semua penonton yang ada di sana membungkukkan badannya dan memberi salam hormat kepada Mike dan Draken. Dan di sini mereka berdua, yaitu Mike dan Draken, menghampiri Kiyomasa. Dengan santunya berjalan, Draken tiba-tiba saja menendang perut Kiyomasa dan berkata, apakah seperti itu menyapa komandan kami? Lalu sang komandan, ketua pimpinan geng Toman, yaitu Mike, mendatangi Takemichi. Dan di sini Takemichi mulai ketakutan. Dia menjatuhkan badannya ke tanah saat bertatapan muka dengan Mike. Dan ternyata di sana Mike hanya ingin berkenalan dengan Takemichi dan menanyakan siapakah namanya. Lalu Mike mengatakan kalau Takemichi ingin dijadikan temannya. Takemichi, kyou kara ore no tachi. Nah. Lalu Mike pergi meninggalkan Takemichi dan menuju ke arah Kiyomasa. Ketika Mike menghampiri Kiyomasa, lalu dia bertanya kepada Kiyomasa, apakah dia yang mengadakan pertandingan itu? Kiyomasa pun menjawab, iya. Lalu tanpa basa-basi, Mike pun mengeluarkan jurus tendangan naganya ke arah wajah Kiyomasa. Dan tanpa ampun, Mike mengajarnya sampai pingsan. Lalu Mike pergi meninggalkan semua orang yang ada di sana. Dan Mike berpamitan kepada Takemichi kalau dia ingin berjumpa kembali dengan dirinya. Ketika hari menjadi gelap, Takemichi CS berkumpul di taman. Mereka bersukaria. Takemichi dianggap temannya sebagai pahlawan karena telah membebaskan perbudakan dari Kiyomasa. Teman-teman Takemichi pun tak menyangka jika seorang Takemichi mampu meluluhkan hati monster yang bernama Mike. Akun mengatakan pada Takemichi jika dia tadi ingin menusuk Kiyomasa dengan badik. Karena akun sangat mengkhawatirkan kondisi Takemichi yang terus-terusan dihajar. Lalu akun berterima kasih kepada Takemichi karena jika tanpa Takemichi mungkin mereka masih dijadikan budak oleh Kiyomasa. Lalu sampai keesokan paginya, Takemichi berangkat ke sekolahnya dan Takemichi pun bertemu dengan Hinata. Lalu mereka berdua pun berjalan menuju ke sekolahnya sambil mengobrol. Sesampai di sekolahnya, Takemichi belajar di kelasnya. Karena tidak fokus,
Takemichi terus-terusan memikirkan untuk menyelamatkan Hinata. その万丈二人の出会いを止めてください Dan tiba-tiba saja Takemichi dikagetkan dengan suara keributan yang ada di luar kelasnya. Ketika pintu kelasnya dibuka oleh seseorang, ternyata itu adalah Mike. Lalu Takemichi terkejut melihat seorang Mike yang berada di sekolahannya. Ternyata hanya ingin mengajak Takemichi untuk nongkrong. おいたいた遊ぼうよタケミッチ Ketika mau keluar pintu kelasnya, Takemichi dikagetkan kembali dengan banyaknya anak kelas 3 yang babak belur dihajar oleh Mike dan Raken. 3年生の皆さんDan di sini Takemichi melihat pemandangan yang sangat luar biasa karena kakak kelas Takemichi dijadikan keset oleh Mike dan Raken. Ketika Takemichi asik mengobrol dengan Mike dan Raken, semua orang yang ada di sekolahannya terfokus pada Takemichi karena dia bisa berteman dengan seorang monster, yaitu Mike dan Raken. マイキー君僕の話聞いてます Lalu tiba-tiba saja Hinata datang menghampiri Takemichi dengan nada marah-marah. Dan di sana disajikan pemandangan yang tak mengenakan, yang ternyata si Mike ditampar oleh seorang wanita, yaitu Hinata. Tanpa rasa takut, Hinata mengajak pergi Takemichi. Ketika saat mereka sedang berjalan, tangan Hinata dipegang oleh Draken untuk menghentikan jalannya. Dan di sana Draken terlihat emosi karena ketua pimpinannya ditampar oleh seorang wanita. おい殺すぞガキ Dan tiba-tiba saja Takemichi memegang bahu Draken. Dengan nada tinggi, Takemichi meminta dan berteriak untuk segera melepaskan tangan Hinata dari genggaman Draken. その手離せって言ってんだよバカ野郎 Lalu Mike berbicara kepada Takemichi. Mike mengatakan, kita hampir mau berteman, tapi akan berakhir pada hari ini. Lalu Mike mendatangi Takemichi dan ingin memukul wajahnya. Saat tangan Mike mengarah ke wajah Takemichi, tiba-tiba saja Mike mengatakan kalau Mike hanya bercanda. 知らねえよなんてね Lalu Mike menjelaskan kepada Takemichi kalau dirinya tidak pernah memukul seorang wanita. Dan di sana Draken juga mengatakan sambil memeluk Takemichi. Draken berkata kalau Takemichi itu sangat keren karena jarang pria seperti Takemichi yang berani menaruhkan nyawanya demi melindungi pacarnya. いいよ今時女にそれ言うやついねえぞ Lanjutlah, dan sesampainya Mike dan Draken ingin pergi meninggalkan sekolahan Takemichi. Di sana Hinata meminta maaf kepada Mike karena telah menampaknya tadi. Hinata salah paham. Dia pikir Mike dan Draken adalah orang jahat yang ingin memukuli Takemichi. ごめんなさい私勘違いしちゃって Akhirnya pertemanan mereka dimulai. Mike memaafkan kesalahan Hinata yang telah salah paham. Lalu mereka bertiga pergi meninggalkan Hinata. バイ今度は叩かないでね Sambil menikmati sore hari, mereka bertiga pun jalan-jalan naik sepeda. Takemichi bertanya kepada Mike, kenapa Mike ingin berteman dengan dirinya. Mike lalu menjawab, kalau Takemichi mengingatkan sesosok kakaknya yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Kakaknya memiliki sifat yang konyol dan ceroboh seperti yang ada di diri Takemichi. Maka dari itu, Mike menyukai sifat yang ada di Takemichi. お前
前もついてこい。 Lalu Draken juga mengatakan kepada Takemichi, banyak sekali pria yang pandai berkelahi, tetapi jarang pria seperti Takemichi yang berani menaruhkan nyawanya demi menolong teman-temannya. お前みたいな奴はそういねえ。 Lalu Mike dan Draken pun pergi meninggalkan Takemichi. 考えとけよ、竹道。 Ketika Takemichi mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Takemichi berpapasan dengan 3 orang. Takemichi mulai menyadari dengan salah satu dari ketiga orang tersebut, yang ternyata dia adalah Kisaki Teta, si mata 4, ketua pimpinan geng Toman yang akan menghancurkan dan merubah sifat Mike yang menjadi jahat di 12 tahun mendatang. Yo Lam, apa yang akan dilakukan Takemichi saat bertemu dengan Kisaki Teta? Apakah mereka akan baku hantam? Tunggu aja di episode selanjutnya di channel ini Lam.